Artinya dalam 1 tahun kita mendapatkan $12.000. Hai, ketemu lagi dengan gue Arif, masih di channel IGC, tempat nongkrong kamu ngobrolin kripto. Oke, sebelumnya gue pingin disclaimer dulu ya. Jadi kami di sini bukanlah penasihat keuangan ya ataupun financial advice. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini anggap saja hanya sebagai referensi kamu ya dalam berinvestasi. Tetap lakukan riset kamu sendiri dimanapun kalian berinvestasi ya. Oke, di video ini gue pengen bahas tentang Cardano ya. Jadi pertama-tama gue pengen ngucapin selamat buat holder Cardano yang akhirnya ya bangun dari tidurnya. Ya meskipun belum signifikan ya, tapi menurut gue ini udah bagus banget. Artinya Cardano udah mulai ada pergerakan ya dari para holder dan project-project yang sekarang lagi dikembangin ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya gimana perkembangan Bitcoin dan altcoin hari ini. Seperti kita lihat di CoinMarketCap, Bitcoin sempat all time high ya di 66.000, kemarin tuh sampai 67.000, sekarang koreksi dikit, wajar. Kemudian Ethereum juga ada koreksi, nggak terlalu signifikan sih ya, 0,41%. Binance ini juga kalau gue bilang sih konsolidasi juga ya, tidak terlalu tinggi juga naiknya. Cardano sementara dia istirahat ya naiknya. Ini nyari bensin dulu buat naik lagi, jadi sementara dia koreksi dulu. Nanti kita bahas ya sedikit tentang fundamentalnya. Terus untuk Solana juga ada koreksi. Jadi sebagian besar ini secara umum altcoin sedang akumulasi ya. Jadi belum ada pergerakan yang sangat signifikan. Oke, kita coba cek ya di di ini di grafiknya, di chart Cardano. Jadi kalau kita lihat di sini Cardano itu sedang membentuk semacam falling wedge ya. Jadi kalau dilihat dari histori kemarin itu di bulan-bulan kemarin, bulan Mei ya, tepatnya di sini dia itu membentuk juga falling wedge ya, bullish falling wedge. Nah, dan ini terulang di saat ini sedang terulang dan sekarang pun sudah breakout. Jadi artinya kalau memang ini akan mengikuti siklus yang kemarin, boom, tuh lihat naiknya tinggi banget kan. Jadi bisa saja potensi untuk tembus ke ATH-nya ini sangat tinggi. Ya pasti tidak langsung naik ya, pasti ada koreksi-koreksi dikit gitu, wajar lah. Jadi secara teknikal Cardano potensinya besar banget ini untuk segera menyusul teman-temannya yang sudah ATH ya. Nah, kita lihat dulu untuk kabar terbaru ya, kenapa Cardano itu bisa naik itu ya. Kalau kita lihat di Twitternya sebenarnya masih seputar ini perkembangan dari project-project Cardano, dan yang paling menonjol sebenarnya dari CEO sekaligus founder ya dari Cardano, Charles Hoskinson, itu sedang getol-getolnya mempromosikan Cardano. Ini seperti terlihat pada ini website ini CryptoSlate ya. Dikabarkan di sini tuh Cardano mengungkapkan sejauh mana kemajuan rencananya untuk menghubungkan Zanzibar secara digital. Jadi Cardano ini sedang dipromosikan di Zanzibar, tepatnya di Afrika ya, di Afrika. Dimana di sini dijelaskan World Mobile mengatakan 66% orang Afrika atau sub-Sahara itu hidup tanpa rekening bank karena faktor-faktor yang mencakup biaya, lokasi cabang yang tidak nyaman, dan kurangnya kepercayaan pada layanan keuangan tradisional. Nah, di sini Cardano ingin menghadirkan suatu solusi ya
untuk warga dari Zanzibar ini khususnya dengan menawarkan yang namanya Atala Prism, yaitu solusi identitas terdesentralisasi berbasis Cardano yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara aman dengan entitas untuk memverifikasi catatan digital tanpa intervensi pihak ketiga. Ini mencakup perbankan dan keuangan dan mencakup penggunaan lain seperti catatan medis dan sistem pemungutan suara. Jadi secara tidak langsung maka dengan diadopsinya Cardano ini maka akan mendongkrak harga dari Cardano tersebut. Makanya kemarin itu Cardano sempat naik ya. Itu di samping berita ini juga dari perkembangan dApps yang sekarang lagi dikembangkan di jaringan Cardano itu lagi istilahnya banyak itu yang masuk. Itu juga secara tidak langsung membuat Cardano itu naik. Setelah beberapa minggu Cardano itu akumulasi ya sideway, menunggu momen sepertinya. Kalau kita lihat di Twitternya ada input output ya, ini komunitas ya yang dipimpin oleh Charles Hoskinson, dimana dia adalah CEO sekaligus founder ya dari Cardano. Kalau kita lihat di sini sebenarnya memperkenalkan proyek-proyek yang sedang ini melakukan kerjasama ya, seperti Choti Network. Nah ini Daedalus, ini wallet ya. Jadi secara garis besar Cardano ini cukup potensial ya untuk segera bullish lagi, seperti kita lihat nih kencang banget. Dan ini sepertinya sama gitu grafiknya itu tuh, kalau chartnya dilihat tuh seperti sama, dan ini dia lagi ancang-ancang istilahnya gitu. Tapi ini ya bukan ajakan ya untuk beli buat kalian, tetap harus riset sendiri ya. Jadi jangan apa yang saya katakan terus beli, jangan, ntar saya disalahin. Jadi harus tetap riset ya. Oke, jadi selamat buat holder Cardano yang hari ini cuan ya. Tetap tahan aja karena menurut gua masih bakal naik tinggi menurut saya ya. Oke, itu untuk info terbaru dari Cardano. Dan sekarang gue pengen rekomendasiin satu dApps, tepatnya tuh Decentral Exchange dari salah satu blockchain yang namanya Velas, kalau kalian tahu ya. Oke, namanya adalah Wagyu Swap. Wagyu Swap itu ya seperti kalau di Binance Smart Chain DEX-nya atau Decentral Exchange utamanya itu kan dia pakai PancakeSwap kan. Kemudian kalau di Ethereum dia pakainya Uniswap. Nah, di Velaswap ini DEX atau Decentral Exchange yang pertama itu memakai Wagyu Swap. Jadi ini decentral utama ya. Jadi kalau nanti ada project dari maksud saya ada project devs yang mengadopsi blockchain Velas, itu kemungkinan besar dia akan masuk ke Wagyu Swap ini. Jadi coba kalian bayangkan yang dulunya PancakeSwap ini harganya berapa dan Uniswap juga berapa dan sekarang udah menjadi berapa. Artinya Wagyu Swap ini mempunyai potensi yang ya kemungkinan tidak jauh beda dengan Uniswap dan PancakeSwap, karena dari contoh kedua DEX ini menjadi istilahnya itu acuan gitu, dimana harganya sekarang itu PancakeSwap udah sampai ratusan ribu kan, padahal awalnya itu cuma berapa gitu kan. Nah Wagyu Swap ini sekarang di posisi harga $1,1, jadi masih sangat berpotensi sekali dengan market cap yang masih 48 juta dolar. Itu masih kecil, 48 juta dolar. Nah kalian lihat ini
pergerakan harganya dari 0,4 sekarang di 1,1 ya, dan pernah tembus di 2,47. Artinya potensi kedepannya ini masih tinggi, dan sekarang dia lagi mengalami koreksi wajar. Jadi pergerakan dari chartnya ini masih sehat dan bisa dibeli di Uniswap juga, PancakeSwap dan Dodo ya. Dengan kita lihat Wagyu Swap ini keunggulannya di mana gitu. Jadi di sini ada beberapa fitur seperti stake, swap, dan lottery, tapi loterinya ini masih coming soon ya, ini belum bisa diklik, ini masih belum bisa. Nah, yang bisa kita cek di sini untuk stake-nya. Ini kalau menurut saya ini sangat keren. Nih, kalian bisa lihat di sini nih untuk stake-nya ya. Kalian lihat berapa APR-nya untuk VLX dan WEG, ini liquidity-nya. Jadi menggunakan dua token ini ya, dua token ini untuk earning WEG. Nah, untuk perhitungannya bisa kalian lihat. Jadi kalau kita punya 100 USD mendapatkan 73 WEG dengan 100 USD dalam 1 tahun, kita itu mendapatkan $2.000 setara dengan 1.741.972 WEG, koin WEG itu dalam 1 tahun dengan APR 1000. Sebelumnya ini lebih dari 1000, tapi sekarang udah mulai berkurang. Ini artinya banyak para holder yang staking di sini. Semakin banyak maka APR ini kan semakin berkurang. Itu dari farmnya. Kalau kita lihat dari poolsnya, jadi kita cuma staking WEG itu ada 2 fitur. Pertama itu automatic restaking, jadi apa yang kita dapatkan rewardnya itu akan langsung masuk ke stake-nya secara langsung ya, otomatis, dan itu dengan APY 12.000. Bayangin berapa ini. Dan manual WEG, artinya WEG yang kita earn itu terserah kita mau di stake lagi atau ditarik ke wallet, itu terserah kita. Nah, itu APR-nya 482,3%. Kita coba lihat ini untuk APR-nya ini ya, perhitungannya gimana. Seumpama kita punya $100 itu yang setara 85 WEG, artinya dalam 1 tahun kita mendapatkan $12.000 dalam 1 tahun ya, dengan modal $100, makanya $100 ya. Tapi dengan catatan APY ini tidak berubah. Kalau semakin banyak holder yang staking token WEG ini, maka APY-nya biasanya itu akan berkurang dan akan mempengaruhi earning kita dalam 1 tahun itu, yang sesuai dengan perhitungan yang tadi ya. Ini menurut saya jarang, staking sampai ribuan persen ini jarang ya, jarang banget. Jadi sangat berpotensi sekali buat kalian yang mau cari passive income dengan staking token WEG ini atau staking token Wagyu. Jadi Wagyu Swap ini sesuai dengan keterangannya adalah a revolutionary DEX on the Velas Network. Nah, mungkin kalian masih asing dengan kata Velas Network ya, atau Velas Blockchain. Jadi sedikit nanti akan saya ceritakan tentang Velas ini. Ini dikembangkan oleh tim Bluezilla. Jadi beberapa proyek-proyek dari Bluezilla itu antara lain seperti BSC-Pad, Bitpad, ada KCC-Pad, ada Pad, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang belum tahu ya tentang Velas Chain ini, saya sedikit bahas ya, gak apa-apa, nanti kalian bisa pelajarin sendiri tentang Velas Pad ini. Jadi Velas Pad ini mengklaim sebagai blockchain tercepat di dunia ya, blockchain tercepat di dunia. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada comparison-nya dengan blockchain yang lain, antara lain ini ada Ethereum, EOS, Cardano, Tezos, dan Stellar, di mana Velas Chain ini mempunyai keunggulan dalam transaction per second-nya. Diklaim itu 50.000 lebih.
Nah, kalau di websitenya itu dia mengklaim bisa mencapai 75.000 transaksi per detik. Dibandingkan dengan Ethereum, EOS dan yang lain ini masih kalah ya yang lainnya. Terus untuk transaksi fee-nya ini cukup murah banget. 0,00001 dolar. Murah banget ya. Dan yang paling mendekati ini adalah Stellar. Sama ya, Stellar lebih murah ya. Stellar lebih murah. Kemudian untuk transaksi penaltinya itu 0,4 detik per blok ya. Kalau Ethereum ini kan 5 menit 35 blok dan Cardano 2 menit. Nah, ini 4 detik Stellar. Yang paling mendekat itu Stellar. Nah, itu keunggulannya. Oke, kita lanjut ke Twitternya. Kalau kita lihat di Twitternya ini, Wagyu Swap itu sudah terintegrasi antara lain dengan token Bitorbit. Ini adalah the first social network on Velas, dan ini bisa dibeli lewat Wagyu Swap. Itu salah satu project yang mengadopsi Wagyu Swap ya. Kemudian ada S-Swaps ini juga. Nah, ini infonya ini ya, yang terbaru ya ini ya. Kemarin ada AMA, Ask Me Anything. Valhalla ini juga salah satu token yang diadopsi nantinya itu di Wagyu Swap. Token Burn. Nah, ini kalau dilihat dari sini itu pada tanggal 9 November, jadi 2 miliar token WAG itu telah di burn. Jadi artinya maksimal supply-nya itu udah berkurang ya. Maksimal supply-nya kalau kita lihat di sini itu ada 500 juta. Ya, 500 juta. Dan sudah ada di sirkulasinya itu 43 juta, baru 9%. Jadi masih sangat baru kalau menurut saya ya. Oke, jadi saya rasa Wagyu Swap ini token yang sangat menjanjikan dengan project-projectnya, apalagi ini menjadi DEX pertama dari Velas Chain, dimana Velas Chain ini adalah blockchain yang mengeklaim dirinya sebagai blockchain tercepat ya. Oke, saya rasa itu aja rekomendasi dari kami. Jadi buat kalian yang suka video ini bisa subscribe, komen di bawah, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan info terbaru dari tim kami IGC Channel. Dan keep cuan.